Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kita dari kelompok C1 D4 Teknologi Laboratori Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan protein dengan uji ninhidrin. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, kita akan menghimbau beberapa hal kepada teman-teman semua. Mohon untuk memperhatikan area tempat teman-teman menonton. Harap teman-teman menonton di area yang terang dan juga tidak redup. Nyalakan lampu kamar teman-teman dan jangan lupa perhatikan jarak antara mata dan layar kaca untuk tidak terlalu berdekatan. Siapkan makanan dan minuman untuk teman selagi belajar. Oke? Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan teman-teman kita dari kelompok C1 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Fisabilillah yang akan memandu teman-teman dalam materi hari ini. Dan juga di sini ada teman-teman dari C1 yang lain yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Ada Riana, kemudian ada Hasna, ada Fadila, ada Mutia, Nabila, Nanda, Rintang, Meidi, Rumaisa, Afrikaliani, Aprianti, Kartika, Rindi, dan juga Nurlam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dari kelompok C1 yang sudah mendukung dan juga membantu proses pembuatan video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman di luar sana untuk mengetahui lebih banyak tentang biokimia. Oke? Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dan apa saja yang ada di dalam video kita kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang protein. Kemudian dilanjut kita akan membahas tentang fungsi dari protein. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang pemeriksaan protein. Nah, akhirnya kita akan membahas tentang pemeriksaan protein dengan uji ninhidrin. Dilanjutkan dengan kesimpulan dan juga referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari materi ini lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab pertama atau bagian pertama dari video ini, yaitu tentang protein. Disimak baik-baik ya. Sebenarnya apa sih protein itu? Teman-teman pernah nggak sih mempertanyakan kenapa bisa disebut protein? Kenapa harus protein? Kenapa bukan nama lain seperti misalnya tidak tahu, mungkin teman-teman pernah memikirkan hal seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas asal-usul dari penyebutan protein. Nah, protein sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Nah, kata ini itu diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder. Nah, dia berpendapat bahwasanya protein ini adalah zat yang paling penting dari setiap organisme. Makanya dia menyebut dalam bahasa Yunani yaitu proteus atau yang paling didahulukan atau yang paling utama. Nah, kemudian pada tahun 1838 ada seorang ahli kimia dari Swedia yang bernama Johannes Jacob Berzelius. Nah, dia menyebutkan istilah protein karena pada saat itu dia menggambarkan suatu zat yang ditemukan dalam telur yang pada saat itu dianggap memiliki keberadaan yang penting dalam menjadi komponen utama dalam makanan. Nah, sejak saat itu, istilah protein ini digunakan secara luas untuk merujuk pada molekul-molekul tersebut. Nah, teman-teman, tadi sempat disebutkan bahwasannya zat dalam telur itu salah satunya adalah protein. Nah, sebenarnya sumber dari protein itu apa aja sih? Nah, sumber dari protein itu salah satunya adalah dari daging-dagingan, kemudian ada dari ikan dan juga makanan laut yang lain, olahan telur dan juga olahan susu lainnya. Kemudian ada masih banyak lagi makanan yang mengandung banyak sekali protein. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari protein. Fungsi yang pertama adalah sebagai sumber energi.
Sama halnya seperti karbohidrat dan lemak dalam tubuh, protein juga merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh. Nah, sama halnya dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya. Sedangkan lemak masuk lebih banyak, yaitu 9 kalori per gram. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, protein itu ibaratkan adalah batu bara yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh akan sama setiap harinya. Namun, ada beberapa kondisi nih teman-teman yang menyebabkan tubuh membentukkan lebih banyak protein, yaitu ketika pertumbuhan jaringan baru atau ketika pemecahan protein terjadi lebih banyak. Misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, atau orang yang sedang sakit. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah membentuk antibodi. Nah, fungsi ini membantu tubuh membentuk antibodi. Antibodi itu berperan penting untuk melawan infeksi seperti bakteri ataupun virus. Selain itu, antibodi juga dapat melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Kemudian, fungsi yang keempat adalah memicu reaksi biokimia. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Nah, jadi enzim itu adalah merupakan jenis protein, teman-teman. Enzim sendiri bertanggung jawab terhadap banyak reaksi seperti reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh, misalnya untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan pencernaan makanan. Kemudian fungsi yang terakhir di sini adalah mengirim sinyal ke tubuh. Selain enzim, protein juga dapat membentuk hormon. Nah, hormon ini bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antar sel, jaringan, dan juga organ. Contohnya nih adalah hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Nah, selain fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi, masih banyak sebenarnya fungsi dari protein yang bisa kita bahas. Cuman untuk saat ini, hanya ini saja yang mungkin yang bisa kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji dari protein. Nah, bagaimana sih caranya mendeteksi protein dalam suatu sampel? Di sini ada banyak sekali cara-caranya. Ikuti terus. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam uji protein, pemeriksaan protein. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam sebuah sampel, kita harus melakukan beberapa pengujian. Ada beberapa macam pengujian yang biasa digunakan dalam pemeriksaan protein nih teman-teman. Salah satunya adalah uji Biuret, uji Milon, dan uji Ninhydrin yang akan nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekilas tentang uji Biuret dan uji Milon. Uji Biuret sendiri itu biasanya digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida dari protein. Reaksi Biuret positif terhadap 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas. Ikatan peptida itu merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amina molekul lain. Nah, ikatan peptida tersebut nanti akan bereaksi dengan reagen Biuret nih, menghasilkan perubahan warna. Kemudian perubahan warna yang menunjukkan hasil positif itu ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda. Nah, di sini semakin panjangnya ikatan peptida atau semakin banyak asam amino yang berikatan, maka warnanya akan semakin ungu pekat. Sebaliknya jika semakin pendek ikatan peptida atau semakin sedikit asam amino yang berikatan, maka akan menunjukkan warna merah muda yang tidak terlalu pekat. Kemudian uji Milon. Uji Milon ini umumnya digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin pada suatu zat. Nah, uji Milon ini bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri dalam asam nitrat HNO3. Tirosin akan ternitrasi oleh asam nitrat sehingga memperoleh penambahan gugus NO. Gugus tersebut secara reversibel atau bolak-balik dapat berubah menjadi hidroksifenil.
Merkuri dalam reagen Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksfenil dari tirosin berbentuk warna merah. Nah, uji ninhidrin secara singkat adalah yang biasanya dilakukan untuk mengetahui adanya asam amino bebas dalam protein nah, dapat dilakukan dengan beberapa hal. Uji ninhidrin ini merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan dapat bereaksi dengan asam amino pada pH 4-8. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidridantin, membentuk senyawa ungu, kecuali pada asam amino prolin dan hidropolin, menghasilkan senyawa berwarna kuning. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita bahas adalah tentang uji ninhidrin. Nah, bagaimana sih proses dari uji ninhidrin itu sendiri? Kita akan bahas di sini. Nah, flashback dari apa yang telah kita bahas, bahwasannya uji ninhidrin ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino bebas dalam suatu protein. Nah, tahapan-tahapan yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan sangat penting dalam suatu pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Karena alat dan bahan dapat mempengaruhi hasil dari uji laboratorium. Teman-teman juga harus menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi teman-teman dari risiko terjadinya kecelakaan saat praktikum. Teman-teman juga diharuskan untuk selalu mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan praktikum agar tidak terjadi kontaminasi. Tahapan yang selanjutnya adalah persiapan sampel. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Sampelnya sendiri itu tergantung dari praktikan, tergantung dari orang yang melakukan praktikum. Apa yang ingin dia periksa biasanya sampelnya berbeda-beda. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah penambahan reagen ninhidrin. Yang kita lakukan di sini adalah penambahan reagen ninhidrin 0,1% sebanyak 0,5 mili. Penambahan reagen ini tergantung kembali terhadap praktikan. Biasanya perbedaan praktikum walaupun menggunakan uji yang sama yaitu uji ninhidrin biasanya menggunakan volume dan juga konsentrasi yang berbeda-beda. Oke, tahapan yang selanjutnya adalah pemanasan. Sampel yang sudah ditambahkan reagen ninhidrin kemudian dipanaskan di atas api bunsen selama 2 menit. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengamatan. Pengamatan teman-teman dilakukan setelah pemanasan. Hasil berupa perubahan warna yang terjadi pada masing-masing sampel. Nah, seperti yang tadi kita bahas bahwasannya sampel yang positif itu ditandai dengan membentuk senyawa berwarna ungu. Tapi kecuali pada sampel aminoprolin dan hidropolin itu menghasilkan warna berwarna kuning, teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai juga nih pada penghujung dari video ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita belajar banyak sekali hari ini. Kita juga tadi belajar bahwasannya protein ini adalah komponen yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan juga ternyata cara memperoleh protein itu sangat mudah dan juga sangat murah. Banyak sekali makanan yang mengandung protein yang biasa kita makan sehari-hari seperti tadi daging-dagingan, kacang-kacangan, ikan-ikanan dan lain sebagainya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, teman-teman. Teman-teman juga harus selalu bersyukur karena tidak semua manusia, tidak semua orang itu seberuntung kita. Bahkan banyak sekali orang-orang di sana yang mengalami kekurangan gizi dan juga stunting. Banyak orang yang bahkan hanya untuk memakan sesuap nasi itu sangat sulit. Makanya saya menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang ada dan tidak terlalu memilih-milih dalam makanan. Oke, kita juga tadi belajar tentang pemeriksaan protein dengan uji ninhidrin. Sebelum pemeriksaan protein dengan uji ninhidrin, kita juga belajar ternyata dalam pemeriksaan protein itu ada banyak sekali pengujian yang dilakukan. Bukan hanya protein saja ternyata yang diperiksa, ternyata ada asam amino bebas dan asam amino lainnya juga yang diperiksa di sini. Seperti itu dan ternyata kimia ini adalah hal yang sangat menarik, bukan? Banyak sekali yang bisa kita eksplor, banyak sekali dunia yang belum pernah teman-teman lihat akan dibuktikan dalam kimia.
dalam dunia laboratorium. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk bergabung bersama kita di D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Jika teman-teman berminat, kita akan bertemu dan juga kita akan belajar bersama. Yeay! Mungkin itu saja video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menambah wawasan dan bisa bergabung bersama kita tentunya. Sekian dari kami. Billahi fisabil haq. Fastabikul khairat. Nun wal qalami wa mayasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.